Selamat datang kembali di channel AS Pro. Pada siang hari ini saya ingin memberikan sedikit tips bagi teman-teman pemula yang masih baru-baru belajar ngerakit power. Ini kan permasalahannya biasanya itu adalah suara dengung yang tidak kita inginkan, yang kadang kita sendiri sebagai perakit pun bingung ini dari mana asal suara dengung ini gitu ya Bolo. Jadi suara dengung atau apa namanya, ground ya, pokoknya bengung lah, nggak bersih suaranya, khususnya ketika volumenya ini dikecilkan atau musiknya mati, itu terdengar suara bengung geng, atau mungkin ngeground. Nah ini solusinya gimana ini? Oke ya, kita kasih tahu. Jadi yang pertama ya Bolo, yang pertama memang kalau kita pengen menghasilkan suara power amplifier yang bersih, itu usahakan memakai bob yang terbuat dari besi ya. Jadi bob yang terbuat dari besi, jangan memakai bob yang triplek ya. Tapi ada solusi, kita memakai bob triplek cuma suaranya tetap bersih, itu ada solusinya Bolo. Jadi ini ya, yang pertama contohnya ini ada di depan saya, ini power donut ya, yang sedang saya garap. Ini tinggal ngerapikan kabel-kabel sama apa namanya, masang-masang itu cek-cek belakang ya. Jadi yang pertama ini tipsnya ya, jadi usahakan body potensio ini disambung ke ground ya, jadi dikonekkan ke ground. Ini contohnya di body potensio itu usahakan disambungkan ke ground. Jadi pakai potensio yang lumayan bagus, yang bodinya ini bisa disolder, karena ada beberapa potensio yang bodinya itu nggak bisa disolder Bolo ya. Jadi ini saya pakai merek A+, ini ada A+, kemudian satunya ini juga bisa disolder ya, harganya sekitar 4.000-an, 3.000-an, 4.000-an tergantung tokonya. Ini yang pertama, jadi usahakan body potensio ini digroundkan. Kemudian yang kedua, biar suaranya bersih walaupun memakai box kayu, usahakan jalur kabel input dari belakang ke depan ini dijauhkan dari PSU, dijauhkan utamanya dari trafo, utamanya yang memakai trafo kotak. Nah ini kan induksinya sangat besar, kalau trafo donat ini tidak terlalu besar ya, tapi kalau trafo kotak itu induksinya besar, makanya usahakan dilewatkan samping saja ya. Jadi jalur yang dari belakang, input belakang, jack belakang itu dilewatkan samping menuju potensio depan. Nih yang kedua, jadi usahakan jalur-jalur input itu sinyal suara itu jauh dari trafo. Kemudian yang ketiga, ini usahakan ground, semua ground terintegrasi ya Bolo. Jadi ground ini semuanya nyambung. Ini contohnya ya, dari driver ini kan ada ground, ini nyambung ke ground sini, kanan kiri semua nyambung ya. Kemudian yang ke belakang itu semua jadi satu groundnya ya. Jadi yang di belakang itu, di jack belakang itu semua bagian min ground itu jumper jadi satu ya, jadi integrasi antara ground. Kemudian jangan lupa pakai kabel AC yang isi 3. Nah pin yang 3-nya ini dibuat masuk ke ground di jalurnya PLN ya, makanya kabel AC usahakan memakai yang isi 3. Ini contohnya ya, ini kan saya pakai karena powernya kecil, jadi saya pakai AC cord. Ini kan ada 3 pin, ada fasa, netral, sama ground. Nah ini groundnya kita sambungkan ke jalur speaker yang ground, ke jalur PSU yang ground, semuanya jadi satu groundnya. Nih kemudian yang selanjutnya, terkadang tidak kita sadari, sudah kita benahi semua, sudah betul-betul, sudah di ground bener, kok masih bengung. Nah ternyata kadang permasalahannya loh sepele Bolo, jadi kipas ini biasanya, ini yang harus kita hati-hati. Jadi suara bengung itu biasanya dari kipas yang kelebihan voltase biasanya ya. Ini kan kipas ini kan kita pakai 12 volt misalkan, ini 12 volt kanan kiri, kok kemudian kita kasih 15 volt. Nah itu biasanya akan pengaruh ke output speaker ya. Jadi output speaker itu walaupun
volumenya ini mentok ke 0 semua, itu biasanya tetap ada suara genggeng atau krek gitu. Itu biasanya dari kipas bolo ya. Jadi cara aman kalau kita memakai kipas DC seperti ini yang 12 volt, kalau kita mengambil dari PSU utama, usahakan jangan sampai melebihi dari 12 volt. Kalau ada pin yang AC-nya itu 0 sama 9, pakai yang 0 sama 9 itu aja. Atau paling mentoknya 0 sama 12 ya. Jadi itu kan nanti kan jadinya kalau sudah masuk elko itu kan jadinya 15 volt, itu sudah berlebih sebenarnya bolo. Tapi kalau sudah lebih dari itu lebih baik jangan. Atau trafo kita tidak memiliki ekstra yang pas, maka lebih baik kita menggunakan trafo sendiri atau SMPS sendiri untuk khusus kipas. Biar apa? Biar suaranya bersih ya, tidak bengung ketika volume dimatikan. Ini kadang ini orang-orang ini yang masalah remeh-remeh masalah kipas itu kadang yang menjadi permasalahan, kok gak nemu-nemu, ternyata cuma di kipasnya ya. Hati-hati. Kemudian yang terakhir, usahakan penataan kabel-kabel seperti ini ya. Kabel-kabel ini usahakan disendirikan, kalau mungkin sebelah sini untuk yang kabel jalur arus besar, yang sebelah sini untuk jalur yang kecil. Kemudian kabel inputnya juga disendirikan ya. Jadi pokoknya penataan kabel usahakan disesuaikan. Kabel output speaker juga sama, jadi jangan sampai dilewatkan sembarangan. Jadi kalau sudah masuk ke box seperti ini, usahakan nanti ditata serapi mungkin untuk kabel-kabel ya. Kemudian juga kalau kita memakai driver apa namanya 506, ini kan ada IC. Nah di bawahnya IC ini jangan sampai ada kabel arus ya. Jadi apa namanya, kabel arus ini jangan dilewatkan pas di bawahnya IC karena pengaruh juga. Itu ya bolo. Jadi sedikit tips dan triks dari saya bagi anda pemula yang pengen apa namanya ya, merakit power dengan budget yang minimalis, budget pelajar, kita tidak hemat biaya, sehingga memakai box yang kayu seperti ini suaranya mau tetap bersih, yaitu tadi caranya. Jadi ingat-ingat, yang pertama jangan lupa body potensio di ground ya. Kemudian jauhkan jalur input dari trafo. Kemudian juga apa namanya, PSU kipas jangan melebihi batas yang ada di tulisan di kipasnya. Kalau misalkan kipasnya 15 volt ya berarti pakai 15 volt. Kalau kipasnya pakai 24 volt berarti ya pakai yang 24 volt. Itu ya bolo. Dan apa namanya, penataan kabel usahakan juga diperhatikan. Kemudian juga jangan lupa semua ground ini terintegrasi jadi satu. Ground dari driver, ground dari PSU, ground dari input, semua itu jadi satu. Di belakang juga sama, outputnya groundnya semua jadi satu sampai masuk ke ground yang di jalurnya AC cord atau kabel AC. Usahakan memakai yang IC3. Ini ya contohnya, tak kasih tahu ini contohnya. Ini bolo. Jadi misalkan kita memakai AC cord atau kabel-kabel yang lain boleh. Kalau misalkan power kecil ya pakai aja AC cord seperti ini biar mudah. Kalau power besar berarti ya pakai kabel-kabel khusus power ya. Jadi contohnya seperti ini kan ada 3 kabel listriknya nih. Yang ke listrik ada 3. Jadi ada pasa, netral, dan ground. Jadi nanti kalau masuk ke lubang colokan PLN ini sebenarnya ada 3 bolo. Jadi sebelah kiri biasanya untuk pasa, sebelah kanan untuk netral, yang luarnya ini yang ground, yang nyambung ke arde yang di rumah kita biasanya ditancapkan ke tanah itu. Nah itu nyambungnya ke situ biasanya. Oke, seperti itu. Jadi biar semua ground terintegrasi, tidak terjadi noise sedikit pun di power rakitan kita. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Silakan di like, subscribe, dan di share jika dirasa ini bermanfaat, dan pasti ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang pemula ya. Oke, sekian, sampai jumpa. Matur suwun.